Kisah nyata hari ini adalah tentang salah satu kasus kriminal yang paling terkenal di Jepang, bahkan di dunia. Salah satu alasannya teman-teman, karena korbannya itu kehilangan nyawanya dengan cara yang kita paling nggak sangka. Dan entah kalian percaya atau enggak, ada unsur paranormal dan horor yang susah banget dijelasin. Halo teman-teman, aku Chaser. Aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah setia nungguin aku upload lagi. Soalnya kemarin itu ada ujian tertulis yang aku harus kerjain, jadi aku nggak sempat bikin video sekitar 3 bulan, dan sekarang baru sempat bikin lagi. Sekarang semuanya udah beres dan aku sekarang nggak sabar buat nyeritain banyak cerita seru lagi ke kalian. Oh ya, satu lagi teman-teman, aku tuh pengen tahu kalian itu nonton videoku sambil ngapain? Nugas, makan, atau nonton sama temen atau keluarga? Kalian tolong tag di Instagramku ya, @chestermahendradata. Oke, langsung ke ceritanya ya. Karena aku yakin jengkol bisa kepleset, tonton sampai selesai ya. Sekitar pukul 9 malam pada tanggal 26 Oktober 2009 itu ada seorang mahasiswi umurnya 19 tahun, namanya Miyako Hiraoka. Dia tuh lagi ngemasin sampah terakhirnya di toko es krim tempat dia kerja. Dia tuh magang gitu loh. Dia masukin ke kantong, diikat, lalu melihat sekelilingnya buat mastiin semuanya itu udah rapi. Setelah itu Miyako matiin lampu, dia ngebawa tasnya dan ngebawa kantong sampah itu keluar dari toko. Dia ngunci pintu toko, membuang sampahnya ke tempat sampah terdekat. Habis itu dia mulai jalan ke luar mall. Toko es krim itu ada di dalam mall besar di kota Hamada, Jepang, daerah pantai di prefektur Shimane. Hamada itu tempatnya bagus, terpencil, dan pantainya itu indah, dan ada pegunungan yang cantik banget. Dan di sana ada tempat buat main ski juga. Miyako tuh suka banget sama tempat tinggalnya, tapi dia tuh lebih bersemangat tentang tempat tinggalnya tahun depan. Jadi dia itu rencananya bakal ikut program pertukaran pelajar dan dia tuh bakal belajar di Rusia. Rencana pertukaran pelajar ini adalah alasan dia bekerja di toko es krim itu buat nabung demi biaya program itu. Nah, meskipun keluarganya ini bukan keluarga miskin, mereka tuh nggak punya uang yang berlebih. Jadi teman-teman, Miyako ini tetap harus membiayai kebutuhannya sendiri buat perjalanannya besok. Nah, dia itu bekerja sebanyak mungkin buat menabung. Setelah keluar dari mall, Miyako ini punya dua pilihan untuk pulang ke asramanya yang jaraknya itu sekitar 1,5 km. Nah, cara pertama adalah dia naik bus yang bisa langsung bawa dia ke asrama. Tapi itu bakal mahal banget. Dan Miyako kan balik ke tujuan awalnya, dia kan lagi ngehemat. Nah, pilihan keduanya yang gratis, dia itu berjalan kaki lewat hutan yang serem. Tapi Miyako itu nggak suka jalan itu, soalnya gelap, serem, apalagi kan dia perempuan gitu kan. Nah, jalur itu kayak hutan yang ada di film horor. Gelap, sepi, rimbun, kalian bisa bayangin sendiri. Sampai baru-baru ini teman kerjanya itu biasanya pulang bareng Miyako karena mereka itu tempat tinggalnya daerahnya sama. Nah, mereka tuh jalan bareng lewat hutan itu buat hemat ongkos, sekalian ngerasa lebih aman karena temennya. Tapi teman kerjanya itu belum lama ini berhenti. Sekarang Miyako harus pulang sendirian, gak ada temennya. Terus Miyako berdiri di depan mall mikir, aku naik bus atau jalan kaki ya lewat hutan yang serem itu gitu. Terus dia inget tujuannya, bahwa tahun depan dia itu bakal ke Rusia dan membiayai semuanya sendiri. Dia mikir, nggak masalah, cuma beberapa menit aja jalan kaki, pasti nggak bakal ada apa-apa kan gitu. Akhirnya Miyako ini mutusin buat jalan kaki lewat hutan itu. Besoknya jam 4 sore, pemilik toko es krim itu kesel sama Miyako. Miyako nggak muncul pas shiftnya gitu. Jadi pemilik tokonya sendiri yang harus turun tangan melayani pelanggannya. Nah, pas jam 5, Miyako ini masih belum muncul. Nah, pemilik tokonya khawatir dong. Nah, dia mulai nelpon Miyako beberapa kali, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya dia nyari nomor telepon ibunya Miyako dari berkas karyawan dan coba nelpon. Pas dia ngomong sama ibunya Miyako, dia langsung tahu ada yang nggak bener ini. Ibu Miyako kedengeran panik. Ibu Miyako kedengeran panik dan bilang kalau Miyako ini biasanya nelpon kalau udah nyampe asrama. Tapi di malam itu, Miyako tuh nggak nelpon sama sekali. Dan sejak itu, Ibu Miyako nggak bisa menghubunginya. Nah, setelah percakapan itu, Ibu Miyako ngelaporin putrinya ke polisi. Dengan cepat, polisi di Hamada meluncurkan penyelidikan besar untuk mencari Miyako. Langsung dikerahkan semuanya gitu. Hamada
itu kota yang tenang, aman, dan jarang banget kedengeran kasus orang hilang. Awalnya teman-teman, polisi ini meriksa kamera keamanan di mall tempat Miyako bekerja, di tempat dia menghilang. Tepat jam 9.16 malam, kamera itu ngerekam Miyako lagi keluar dari toko es krim. Dia tuh kelihatan lagi bawa tas di pundaknya, lagi ngunci pintu toko dan buang sampah di tempat sampah terdekat. Habis itu dia jalan keluar pintu mall. Tapi setelah dia keluar dari mall, udah nggak ada bukti lagi. Nah, cerita hilangnya Miyako ini langsung menarik perhatian besar, gak cuma di kota Hamada sendiri teman-teman, tapi di seluruh Jepang. Hamada sebagai kota yang terkenal aman, damai, tiba-tiba merasa terancam. Orang-orang mulai waspada dan kampus tempat Miyako berkuliah itu bahkan memberlakukan jam malam buat mahasiswanya. Polisi itu udah kerja keras, mengerahkan semua sumber daya yang mereka punya, tapi tetap aja mereka nggak nemu bukti hilangnya Miyako. Terus tanggal 6 November 2009, 11 hari setelah Miyako menghilang, ada cowok yang lagi nyari jamur di gunung sekitar 24 km dari mall dan dia nemu sesuatu yang ngeri banget. Saat cowok itu ngeliat sesuatu yang kelihatannya mirip jamur besar di bawah tumpukan daun, dia tuh mendekat dan mengambilnya. Nah, pas dia meraih benda itu yang mirip jamur tadi, dia langsung terdiam dan dia lari turun dari gunung. Cowok itu langsung nyari sinyal dari HP-nya itu, dan pas dia dapet sinyal, dia langsung nelfon polisi. Pas petugas itu ngangkat telepon dari cowok itu, dia langsung teriak, "Saya menemukan kepala manusia!" Gitu. Polisi langsung ke lokasi tempat cowok itu ngelaporin, dan ternyata cowok itu bener. Ada kepala Miyako yang ditemukan di bawah tumpukan daun-daun itu. Kepalanya doang. Kepala Miyako itu kelihatannya memar, warna hitam biru akibat pukulan keras kayaknya sebelum akhirnya dipisahkan dari badannya gitu. Nah, cowok itu ngira kepalanya itu jamur karena kondisinya udah parah banget kan. Nah, setelah penemuan kepala Miyako, polisi yang sebelumnya area pencariannya itu di sekitar mall langsung pindah ke area gunung itu. Nah, pencarian sekarang berubah dari dari misi penyelamatan jadi misi penemuan sisa-sisa jasad. Nah, selama beberapa hari berikutnya, polisi nemuin bagian-bagian tubuh Miyako yang kesebar di berbagai tempat di hutan itu. Berdasarkan buktinya, polisi ini menduga kuat kalau Miyako ini dicekik dulu sampai dia hilang nyawanya. Habis itu tubuhnya tuh dibakar, di tik sampai mencar semuanya, habis itu disebarin ke hutan. Tapi sayangnya bukti tentang siapa yang melakukan ini tuh hampir nggak ada karena tubuhnya tuh udah hancur banget. Miyako ini nggak punya musuh dan semua orang yang mengenal Miyako itu bilang kok dia itu orangnya baik, penyayang gitu. Badannya Miyako yang udah rusak dan dibiarkan di alam terbuka lama begitu bikin bukti forensik itu jadi nggak ada yang tersisa gitu. Polisi akhirnya manggil psikolog untuk membuat profil kemungkinan pelaku. Teori terbaik yang mereka dapatkan adalah bahwa ini adalah tindakan acak dilakukan oleh orang yang nggak kenal sama Miyako. Pelakunya ini kira-kira cowok, umurnya 20-40 tahun. Tapi informasi ini nggak terlalu membantu. Dan kasus ini mulai mendingin. Udah nggak ada yang bahas lagi. Nah, sementara penyelidikan polisi ini jadi buntu, cerita tentang hilangnya Miyako ini malah makin menyebar. Jadi berita besar di Jepang. Kota Hamada yang awalnya tenang, tiba-tiba dipenuhi sama jurnalis yang ngeliput tentang kasus ini. Wartawan mulai ngeliput berbagai tempat terkait kasus Miyako, kayak toko es krim tempat Miyako kerja, kampusnya, asrama, sama rumah orang tuanya. Di tengah banyaknya laporan berita, ada satu siaran yang buat kasus ini semakin aneh dan nggak kebayang. Beberapa waktu setelah bagian-bagian tubuh Miyako ini ditemuin, ada reporter berita yang lagi nyiapin kameranya itu di depan hutan gelap yang biasanya dilalui Miyako buat pulang. Reporter itu berdiri dengan latar belakang pintu masuk hutan, ngomong ke kamera, nyampein laporan tentang kasusnya Miyako. Laporan itu kayaknya biasa aja ya, nggak ada yang aneh buat reporter sama kameramen yang ada di lokasi. Mereka selesai ngambil gambar, syuting dan pergi dan nganggap semuanya ya beres-beres aja gitu. Tapi laporan itu teman-teman itu kan ditayangkan live dan banyak orang yang nonton siaran itu secara langsung. Nah, pas reporter lagi ngomong, penonton ini ngedenger suara lain yang aneh banget. Suara itu tuh kayak suara wanita
yang kedengarannya lemah terus penuh kesedihan gitu. Padahal di sekitar reporter sama kameramen itu nggak ada cewek lain, dan mereka bersaksi bahwa mereka tuh nggak mendengar suara itu pas mereka lagi syuting. Mereka nggak dengar apa-apa. Tapi buat penonton itu jelas banget. 広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制線も現在は解かれています。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。Ada suara cewek yang bilang, ini sangat menyakitkan. Kenapa hanya aku gitu. Coba kalian bisa kok nggak dengar, coba kalian replay lagi. Itu ada suara perempuan, tapi kecil banget. Setelah siaran itu, kasus Miyako yang awalnya dikenal di Jepang menjadi perhatian internasional. Banyak orang yang percaya kok suara itu adalah suara arwah Miyako yang berusaha berkomunikasi. Meskipun perhatian semakin besar, polisi tetap aja nggak bisa nemuin pelaku, dan kasus ini tetap dingin selama bertahun-tahun. Abis itu 7 tahun kemudian, ada petugas polisi yang lagi meriksa rutin arsip-arsip kasus-kasus lama yang belum terpecahkan. Nah, pas dia ngeliat kasusnya Miyako, dia nemuin satu bukti profil kejahatan yang belum dicek. Bukti itu adalah catatan seorang pelaku kejahatan sensual namanya Yoshiharu Yano. Yoshiharu itu cowok umur 33 tahun yang pernah dipenjara gara-gara dia tuh nyerang 3 cewek di Tokyo yang jaraknya itu 800 km dari Hamada. Karena jaraknya jauh itu, Yoshiharu sebelumnya itu nggak dianggap sebagai tersangka. Tapi, petugas polisi ini nemuin kalau Yoshiharu ini baru aja dibebasin dari penjara dan pindah ke Hamada, tempat sebelum Miyako menghilang. Nah, malam Miyako menghilang, rekaman kamera keamanan ini nunjukin mobil Yoshiharu Yano yang lagi berkeliaran di sekitar hutan dan gunung tempat jasad Miyako ditemukan. Berdasarkan bukti ini, teman-teman, polisi akhirnya mendapatkan izin buat menggeledah rumah Yoshiharu. Di dalam rumahnya itu mereka nemuin kamera digital yang berisi 40 foto yang menjelaskan nasib tragisnya Miyako. Foto-foto itu menunjukkan kalau Yoshiharu ini telah menghilangkan nyawa Miyako, dan fotonya itu ngeri banget, aku nggak bisa nunjukin. Dan dengan ditemukannya bukti ini, polisi akhirnya bisa memastikan kalau Yoshiharu adalah yang menghilangkan nyawa Miyako. Tapi ceritanya nggak sampai sini. Abis ini bakal epic banget, kalian dengerin ya. Yang paling bikin kaget adalah apa yang terjadi pada Yoshiharu nggak lama setelah dia menghilangkan nyawa Miyako dan suara misterius yang kedengeran di siaran beritanya tadi. Nggak lama setelah kepala Miyako ditemukan, beberapa orang itu melaporkan bahwa mereka tuh ngelihat mobil Toyota Corolla putih kecil berhenti di pinggir jalan. Mereka melihat 2 mobil dalam orang itu. Maksudnya 2 orang dalam mobil itu, dan mobil itu terus menabrakkan dirinya ke pagar pembatas jalan. Para saksi ngomong kalau pengemudi itu kelihatannya ketakutan dan mobil terus menghantam pagar itu berulang-ulang, seolah-olah mobil itu kayak kerasukan, dikendalin sama sesuatu. Pas polisi datang ke tempat kejadian, mobil itu tiba-tiba terbakar dan kedua orangnya itu masih dalamnya. Mereka nggak sempat keluar dan mereka kebakar hidup-hidup. Belakangan diketahui kalau pengemudi itu adalah Yoshiharu dan penumpangnya itu ibunya. Banyak orang percaya kalau arwah Miyako inilah yang lakuin tindakan ini sebagai balas dendamnya ke Yoshiharu. Dan suara misterius di siaran berita itu diyakini adalah arwah Miyako yang berusaha menuntut keadilan atas kehilangan nyawanya yang atas cara nyawanya hilang yang mengerikan, atas cara kehilangan nyawanya yang mengerikan. Ya begitu. Sampai sekarang cerita Miyako Hiraoka tetap jadi salah satu kasus paling misterius dan menyeramkan yang pernah ada di Jepang. Ngeri ya. Menurutku ini cerita paranormal paling beda dari yang lain. Soalnya kematian Miyako ini tragis banget. Itu badannya tuh sampai kepisah-pisah terus disebar di mana-mana. Itu kan nggak waras banget gitu. Tapi dia berhasil membalaskan dendamnya sendiri. Nyawa dibalas nyawa. Ada 2 lagi nyawanya, ibunya Yoshiharu sama Yoshiharu, dan mereka tuh matinya juga nggak tenang sama kayak Miyako gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin cerita hari ini sampai selesai. Like, share, dan komentar cerita horor apa lagi yang mau kalian denger. Pencet tombol merah dan notifikasinya biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye bye.